Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Indra Alfian SPDI. Kali ini saya akan memaparkan tugas lokakarya video pembelajaran sebagai sumber belajar. Kali ini materi yang saya angkat adalah mata pelajaran pendidikan agama Islam dengan tema beriman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, pengertian iman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah berarti meyakini bahwa Rasul itu benar-benar utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ditugaskan untuk membimbing umatnya ke jalan yang benar agar selamat di dunia dan di akhirat. Perintah beriman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tertuang dalam surah An-Nisa ayat 136. يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya Muhammad dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulnya serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Quran Surah An-Nisa ayat 136. Selanjutnya, sifat-sifat Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, Rasul itu memiliki sifat wajib. Sifat wajib itu artinya sifat yang pasti ada pada diri Rasul dan mustahil tidak ada. Yaitu yang pertama adalah as-sidiq, yang artinya Rasul itu selalu benar. Yang kedua, al-amanah, artinya Rasul itu selalu dapat dipercaya. Dan yang ketiga, at-tabligh, yang artinya Rasul itu selalu menyampaikan wahyu. Yang keempat, al-fatonah, yang artinya Rasul itu memiliki kecerdasan yang tinggi. Kemudian selanjutnya, sifat mustahil bagi Rasul. Sifat mustahil bagi Rasul artinya adalah sifat yang tidak mungkin ada pada diri Rasul. Yaitu yang pertama, al-kizib, yang artinya bohong atau dusta. Yang kedua, al-khiyanah, yang artinya khianat. Yang ketiga, al-kitman, yang artinya menyembunyikan kebenaran. Dan yang keempat, al-baladah, yang artinya bodoh. Yang ketiga adalah sifat jais bagi Rasul. Sebagaimana kita ketahui bahwa Rasul juga sama seperti kita, yaitu manusia yang kalau lapar makan, kalau haus bisa minum, dan kalau mengantuk mereka tidur. Namun Rasul ada memiliki sifat yang tidak mutlak dimiliki oleh manusia biasa, yaitu yang pertama yang disebut dengan sifat jais, yaitu yang pertama ismatur Rasul, adalah Nabi dan Rasul itu maksum, artinya terlindung dari dosa dan salah. Yang kedua adalah iltizamur Rasul, artinya Nabi dan Rasul itu memiliki komitmen dengan apapun yang mereka kerjakan. Selanjutnya, tugas-tugas Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mengajak kepada tauhid, yaitu mengajak umatnya untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi perilaku musyrik atau menyekutukan Allah. Yang ketiga, memberi kabar gembira kepada orang mukmin dan memberi peringatan kepada orang kafir. Yang keempat, menunjukkan jalan yang lurus. Yang kelima, membersihkan dan menyucikan jiwa manusia serta mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah. Yang keenam, sebagai hujjah bagi manusia. Yang terakhir,
hikmah beriman kepada rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, makin sempurna imannya. Kenapa? Karena beriman kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala itu termasuk salah satu dari rukun iman yang 6. Yang kedua, terdorong untuk menjadikan contoh dalam hidupnya. Sebagaimana yang kita ketahui, salah satu nabi yaitu Nabi Muhammad SAW itu disebut sebagai uswatun hasanah atau teladan yang paling baik yang dapat kita contoh dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, terdorong untuk melakukan perilaku sosial yang baik. Yang keempat, memiliki teladan dalam hidupnya. Yang kelima, mencintai para rasul dengan cara mengikuti dan mengamalkan ajarannya. Dan yang terakhir, yang keenam, mengetahui hakikat dirinya bahwa ia diciptakan Allah Subhanahu wa taala untuk mengabdi kepadanya. Demikian pemaparan yang saya berikan. Salah hilap mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.